Adek kenapa menangis, Dek? Saya terharu sekali Hah? sama tadi kata-kata Bapak. Kenapa terharu dengan kata-kata? Kata-kata itu kan bisa direkayasa kan? Bisa buat kamu menangis itu apa? Ya karena tadi Bapak bilang di sana itu banyak acara yang harusnya Bapak hadiri. Tapi terima kasih banyak karena Bapak sudah sempatkan waktu untuk ke kampung kami. Terima kasih Bapak. Wabil khusus buat YouTube Nizan Kahar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bukan semata-mata sebuah acara seremonial atau kita mencari popularitas di kalangan masyarakat, tapi ini semua kita lakukan demi dinul Islam, demi kebaikan, demi bangsa dan negara dalam rangka berbagi.
Adek kenapa menangis, Dek? Saya terharu sekali Hah? sama tadi kata-kata Bapak. Kenapa terharu yang kata-kata? Kata-kata itu kan bisa direkayasa kan? Bisa buat kamu menangis itu apa? Ya karena tadi Bapak bilang di sana itu banyak acara yang harusnya Bapak hadiri. Tapi terima kasih banyak karena Bapak sudah sempatkan waktu untuk ke kampung kami. Terima kasih Bapak. Memang betul, Adek. Saya memang terlepas dari itu saya sudah punya niat dan sudah pernah janji dengan Ade Gaza, Ade Gais, insya Allah satu saat pasti saya ke situ. Dan ini bukan pertama dan terakhir, Ade ya. Insya Allah dengan kondisi Des Arar seperti ini, saya tetap akan menyuarakan ini buat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Dulu saya katakan kalau kondisi seperti ini, dulu saya DPR provinsi, hari ini ketika Bapak di Arar minta untuk dibangun TPQ, gedung seperti apa, saya pasti kabulkan karena saya dalam rangka membahas APBD itu kami punya program-program yang kami tuangkan. Tapi hari ini saya di DPD, saya tidak bisa banyak berbuat. Saya hanya menyampaikan aspirasi dan perjuangan ini kepada pemerintah. Karena kami tidak berdaya, karena kami tidak ikut terlibat dalam pembahasan APBN. Sekiranya kalau saya ikut bahas APBN, itu pasti saya lakukan yang terbaik buat kalian di sini. Karena saya yakin dan percaya bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa yang insya Allah akan melanjutkan tongkat estafet dari para pemimpin termasuk kami-kami yang ada ini. Saya apresiasi dan terima kasih karena sebagian suara dari masyarakat Des Arar ini juga bisa melahirkan saya mewakili umat Islam mendampingi 3 putra terbaik Papua di Senayan. Saya satu-satunya yang mewakili umat Islam dan mewakili masyarakat Nusantara yang ada di provinsi ini. Saya bangga memiliki kalian, saya bangga memiliki provinsi ini, dan bagi saya tidak pernah ada perbedaan, tidak pernah ada sekat-sekat. Karena saya terlepas dari itu, saya, keluarga saya banyak di agama lain, ya, dan sampai hari ini saya tetap berpegang teguh bahwa apapun yang menjadi kebaikan tidak pernah kita menutup mata pada golongan lain. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi Ade, insya Allah tabah, saya yakin dan percaya bahwa segala jeripaya yang ada Ade lakukan, satu saat pasti akan Allah membalas. Saya dengan kondisi seperti ini pun, saya tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah merasa terhalang karena kondisi, tetapi saya didampingi oleh staf saya, adik-adik saya kemana saja. Saya tidak bisa jalan, bahkan mereka gendong. Itu pernah terjadi. Saya pernah turun dari tebing, saya tidak bisa jalan, mereka gendong. Itu hanya untuk menjawab aspirasi dari masyarakat. Dan hari ini pun saya sebenarnya merasa agak sedikit kerepotan tadi waktu turun mau naik ke Johnson, dan begitu juga turun dari Johnson mau ke darat. Tapi dituntun, di sini dituntun oleh Adinda Jais, di dermaga Arar tadi dituntun oleh staf saya, adik-adik saya sampai turun ke. Tapi itu bagi saya bukan tantangan dan rintangan. Itu sebuah hal yang perlu kita sama-sama lewati demi sebuah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jais Gazam, salah satu pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran di Pulau Arar, yang juga bagian daripada pembimbing untuk remaja putra putih Masjid An-Nur di Pulau Arar. Mungkin di sini saya tidak perlu banyak kata-kata, melainkan rasa syukur yang paling mendalam kepada adik-adik HMI yang sudah datang di sini memberikan sedikit pendidikan kepada generasi Muslim Papua, dan selanjutnya rasa syukur yang paling mendalam kepada abang kita, abang terkasihi, Abang Sanusi Rahnikmas selaku senator DPD RI, yang mungkin boleh saja saya boleh jujur bang, yang dalam pengetahuan saya semenjak injak di Pulau Arar hingga sampai saat ini belum pernah ada salah DPR, DPD maupun DPR RI yang hadir di sini di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pendidikan sekaligus memberikan bantuan pemanfaatan untuk semua orang. Ada 1-2 yang datang ke sini paling hanya sekedar oknum
atau sekelompok orang. Tapi kalau melibatkan masyarakat belum pernah, dan ini mungkin pertama kali terjadi buat Abang Sanusi yang langsung datang di tengah-tengah kita memberikan pendidikan sekaligus sumbangan baik moral maupun material kepada kita, dan ini suatu kebanggaan dan terharu buat kita semua. Dan tidak hanya itu, sekadar itu, tapi insya Allah beliau tidak sedang janji, tapi beliau sama-sama berjuang bersama kita selaku pengurus sekaligus pengasuh remaja maupun TPA untuk sama-sama bagaimana kita harus punya dirikan salah satu taman pendidikan Al-Quran sekaligus tempat penampungnya anak yatim piatu. Karena di sini kalau saya mau katakan sungguh terlalu banyak Bang, anak-anak yatim piatu di sini, anak-anak terlantar, orang-orang susah, kaum duafa, kaum mualaf, terlalu banyak. Namun hanya karena persoalan tidak ada lembaga yang mau menaungi, sehingga dengan itu muncullah pemikiran oleh saya dengan beberapa teman-teman untuk kemudian bagaimana harus mendirikan lembaga-lembaga itu untuk menjawab semua kebutuhan-kebutuhan, menjawab keluh kesah masyarakat yang ada di Pulau Arfak. Terima kasih dan apresiasi saya buat Adinda Nizam Kahar yang mana bisa menjadi motivator dan memediasi kegiatan kita, perjalanan kita mulai dari Kota Sorong sampai ke Desa Arar, menyeberangi laut. Namanya desa tapi kita menyeberangi laut, ya kurang lebih sekian menit baru sampai di Arar ini dalam rangka menghadiri sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh HMI Cabang Sorong, yaitu dialog interaktif dan juga dalam rangka pesantren kilat yang insya Allah dilaksanakan kurang lebih sekitar 3 hari mulai hari ini ke depan. Dan hari ini juga kita bersama-sama dengan utusan dari Pemda Kabupaten Sorong yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi yang alhamdulillah beliau buka acara ini. Dan satu hal yang luar biasa lagi, Kepala Kampung Desa Arar beserta jajaran, begitu juga Ketua Pemuda, Remaja, dan sebagian besar generasi muda yang ada di Arar ini hadir dalam rangka mengikuti kegiatan perdana yang dilaksanakan oleh pengurus cabang, pengurus HMI Cabang Sorong. Dan ini saya sendiri, Senator Papua Barat M. Sanusi Ranimas, yang diundang sebagai salah satu narasumber yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan ekonomi kreatif di Desa Arar dan juga terkait dengan peningkatan imtak buat generasi muda muslim di Kepulauan Arar ini. Saya secara pribadi saya bangga meskipun kondisi saya seperti ini, tapi saya tidak pernah melihat situasi dan medan apapun. Tadi ada agak sedikit kesulitan, kalau air naik itu enak, tapi kalau pasang surut air meti saya cukup kesulitan. Yang turun dari tangga untuk naik ke Johnson, begitu juga turun dari Johnson mau ke darat. Itu satu hal yang luar biasa, tapi bagi saya itu tantangan kecil yang saya hadapi dari waktu ke waktu. Sebagai politisi sudah barang tentu medan terjal apapun yang bisa saya lewati, saya jangkau, insya Allah saya pasti hadir demi kepentingan masyarakat, terutama generasi muda. Dan hari ini 2 pemateri, salah satunya adalah saya, sedikit kita memberikan motivasi kepada masyarakat yang ada Pulau Ararin dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sisi usaha kecil dan menengah yang mungkin dari kondisi alam, dari hasil alam yang begitu limpah ruah, tinggal mau bagaimana cara kelolanya. Dan alhamdulillah Pemda Kabupaten Sorong pun siap untuk menghadirkan dinas terkait dalam rangka, dalam hal ini dinas teknik, dalam rangka nanti memberikan pembinaan untuk meningkatkan sumber pendapatan atau ekonomi masyarakat yang ada di Desa Arar ini. Dan satu harapan saya juga buat pemerintah Kabupaten Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat, jangan menutup mata dengan Desa Arar ini. Kan Desa Arar ini desa yang cukup bersejarah dan desa yang banyak menghasilkan pendapatan untuk provinsi ini dan juga pendapatan pada negara.
berbagai perusahaannya menanamkan modal, menanamkan aset, dan desa ini merupakan desa percontohan yang dibina oleh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Saya berharap pemerintah harus memperhatikan dari hal sarana dan prasarana. Jalan yang kita lihat sudah cukup rusak, kemudian sarana transportasi laut yang tidak memadai. Saya minta kepada Bupati Kabupaten Sorong dan juga pejabat-pejabat lainnya sesuai dengan janji politik mereka pada saat itu, agar bisa membangun sebuah jembatan yang bisa melintas antara Kabupaten Sorong ke Pulau Arar ini, sehingga bisa mempermudah akses ekonomi yang ada di Pulau Arar ini. Dan saya juga berharap dengan apa yang menjadi viral air-air ini terkait dengan Taman Baca Al-Quran yang banyak melahirkan putra-putri asli Papua, baik di tingkat MTQ, STQ, bahkan di Laski pun. Putra-putri Arar ini telah banyak membawa nama baik Provinsi Papua Barat ke event nasional. Saya sendiri sebagai saksi dan saya sendiri sebagai salah satu pimpinan organisasi keagamaan yang pernah melibatkan putra-putri dari Arar ini dalam rangka mengikuti festival seni kasida di tingkat nasional, dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang luar biasa. Tapi satu kendala yang mereka hadapi sekarang ini, dengan jumlah mereka yang cukup banyak, para santri dan santriwati yang cukup banyak, kurang lebih 100 orang lebih, tetapi mereka tidak punya sarana untuk tempat mereka berhimpun, tempat mereka menimba ilmu, ya tempat mereka mengembangkan sumber daya mereka khususnya di bidang keagamaan. Ini satu hal yang barangkali perlu menjadi perhatian kita semua, yang mana harus melihat hal ini, karena satu negara, satu daerah itu baik ketika generasi mudanya baik. Generasi mudanya berakhlak, para pemimpinnya berakhlak baik, semua berbudi pekerti yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa daerah, bangsa dan negara itu akan baik. Oleh sebab itu, sebagai senator perwakilan Papua Barat, saya menitipkan ini, kita sama-sama berjuang pada Bupati Kabupaten Sorong dan Gubernur Provinsi Papua Barat untuk dapat memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di desa Arar ini. Yang kedua, ada beberapa tahun lalu sudah didata terkait dengan masyarakat asli Arar yang tempat pemukimannya sudah tidak layak. Ketika hujan turun, mereka harus menghindar mencari tempat yang berteduh, tempat yang tidak bisa kena hujan. Alhamdulillah sudah didata pada beberapa tahun lalu, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi. Oleh sebab itu saya minta kepada Gubernur Papua Barat melalui Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat kiranya dapat memperhatikan hal ini. Kalau memang sudah dilakukan tinjauan lapangan oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, barangkali saya minta itu untuk direalisasikan. Saya yakin dan percaya kalau Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Bupati kalau turun langsung melihat kondisi beberapa orang, beberapa keluarga yang ada di desa Arar ini dengan kondisi perumahan atau kondisi rumah yang mereka tinggal, mereka tempati, sangat memprihatinkan. Itu yang tadi saya sampaikan. Ketika hujan turun, mereka harus menghindar mencari tempat yang tidak bocor untuk mereka bisa tidur tenang. Dan saya berterima kasih buat panitia dalam hal ini HMI Cabang Sorong, dan saya berterima kasih juga pada Adinda Jais Gazam yang alhamdulillah sering memberikan informasi dan bisa menghadirkan saya hari ini. Saya hari ini sebenarnya punya acara yang luar biasa juga di Sorong, menghadiri beberapa undangan buka puasa bersama, tapi saya tinggalkan itu karena hanya untuk melanggar lautan, datang melihat saudara-saudara kita saling memotivasi dalam rangka kesejahteraan, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya anak-anak didik, anak kita yang ada di Arar ini. Terima kasih sekali lagi buat Adinda Jais yang sudah berjuang bersama istri dalam rangka membina TPQ, TPA yang ada di desa Arar ini. Sehari ini sudah ratusan, mudah-mudahan Allah bisa membuka jalan semua orang yang mau berdonasi dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana taman pengajian TPA yang ada di desa Arar, yang alhamdulillah dibina oleh Adinda Jais dan istrinya sendiri serta kepala kampung dan Pak Imam di desa Arar ini. Terima kasih, wabil khusus buat YouTube Nizan Kahar. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan pada hari ini bukan semata-mata sebuah acara seremonial atau kita mencari popularitas di kalangan masyarakat, tapi ini semua kita lakukan demi dinul Islam, demi kebaikan, demi bangsa dan negara dalam rangka berbagi, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.